Bang, ini banyak donatur yang nanya, kok kiriman kita nggak disalurkan? Kok kiriman kita disalurkan? Kok kiriman kita tuh masih numpuk? Pertanyaannya, ini kan seluruh dunia sekarang matanya ke Palestina. Iya. Bantuan numpuk, sementara pintu bantuan buka tutup. Itu gimana distribusi sekarang? Saya sendiri bilang bismillah itu 50-50 ya. Bismillah jalan atau Bismillah. tetap di sini. Tapi istri, udah bismillah jalan yuk. Bahkan sampai meninggikan suaranya untuk meneguhkan saya. Oh, bismillah kita jalan aja. Itu padahal istri, itu dia bilang bismillah. Itu antum harus melewati, bukan melewati jalan tol atau apa. Tapi melewati wilayah yang sudah porak-poranda kiri kanan. Asapnya masih ada. Mayatnya masih ada. Dan masih terjadi gempuran di wilayah tersebut. Sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat cinta Quran dimanapun berada, ketemu lagi di Kata UFK edisi spesial Gaza. Dan teman-teman semuanya, hari ini kita merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Kangen saya terobati setelah kemudian hanya memantau Instagram, sudah lama banget gak ketemu. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir di tengah kesibukannya, kurang rehatnya, Bang Onim yang kita cintai sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang, Masya Allah. Saya haru banget waktu kemarin mantau, Bang Onim gak bisa dihubungin. Waduh, teman-teman di sini panik, luar biasa, luar biasa. Berarti kemarin pulang dengan keluarga, memang Indonesia minta pulang. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf nih baru bisa hadir di sini karena antum tahu sendiri begitu datang di sini itu memang lebih banyak untuk rehat dulu setelah kami melihat langsung terus merasakan langsung. Ya tentunya masih ada trauma khususnya anak-anak seperti itu. Nah, saya sendiri Ustadz di Gaza itu pertama kali masuk tahun 2008. Otomatis dari peperangan ke peperangan itu sudah melihat dan sudah terbiasa. Peperangan sebesar apapun sudah hal biasa bagi saya di jalur Gaza. Nah, untuk tahun 2023 bulan Oktober ini pertama kali terparah, terbesar dan terdahsyat dan terbiadab yang dilakukan oleh penjajah terhadap saudara yang ada di jalur Gaza. Awal terjadi peperangan, 1 pekan pertama kami komitmen ini masih biasa, kita stay aja di sini. Sepakat dengan anak istri. 10 hari berikutnya masih biasa, kita stay aja di sini. Kan untuk kegiatan kemanusiaan, terus juga melakukan live juga seperti biasa. 15 hari kemudian sudah mulai terasa. Gimana nih keputusannya? Allah, seremnya. 20 hari kemudian harus ambil keputusan, kayaknya kita harus atur strategi deh. Karena kan pada saat terjadi peperangan di situ, kami hanya berada di dalam rumah, nggak bisa ngapain. Berada di dalam rumah, depresi, terus aktivitas tidak ada. Untuk melakukan live pun tidak ada. Jaringan internet pun tidak ada. Listrik mati dalam situasi pemboman sana sini, air dan juga makanan pun sangat sulit. Kami berpikir bahwa dalam berjuang ternyata tidak cukup dengan mengandalkan keberanian. Dalam berjuang tentunya tidak cukup dengan mengandalkan kepintaran, akan tetapi memang diutamakan juga strategi. Karena yang saya lihat untuk isu Palestina ini tidak akan selesai hanya dalam peperangan waktu bulan Oktober saja. Sampai ke tingkat nanti anak cucu kita akan melihat dan merasakan serta ikut berjuang melanjutkan perjuangan
Itu anak-anak kita nanti juga sama seperti itu. Sampai ke tingkat nanti kan antum tahu sendiri, pohon dan batu pun akan berbicara. Itu situasi seperti itu. Makanya saya lihat panjang ini harus butuh energi besar. Butuh energi besar, butuh strategi dan harus main cantik. Iya, yang pertama, yang kedua, saya di sana itu kan memang diamanahkan dengan amanah yang cukup luar biasa. Kalau dari segi materi, amanahnya luar biasa. Dari segi dukungan moral itu luar biasa. Bawa nama Indonesia loh antum. Bawa nama Indonesia, kalau ada ego bahwa ya saya mati aja di sini. Bukan soal matinya, mati itu gampang. Di sana itu mati gampang, antum tinggal keluar dari rumah, langsung 5 meter selesai. Tapi apakah setelah antum meninggal ini amanah itu akan tertata? Nah, itu. Yang pertama, apakah setelah antum meninggal ini password, Instagram, nomor rekening dan dokumen lainnya apakah bisa diselamatkan? Itu yang harus dipikirkan seperti itu. Makanya saya berpikir keluar dulu deh. Akhirnya saya kontak Ibu Retno Marsudi. Teman-teman KBRI Kairo, terima kasih juga teman-teman KBRI Kairo, Jordania, Libanon. Kami koordinasi semuanya termasuk Ibu Retno Marsudi. Luar biasa, terima kasih. Dan alhamdulillah beliau mengarahkan, Bang Onim, saya mengarahkan semuanya tim yang ada di Kedutaan Timur Tengah untuk menyiapkan segala sesuatu. Jadi mereka standby di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Yang standby itu tidak hanya teman-teman kedutaan, TNI Polri sudah menunggu untuk di sana karena alhamdulillah mereka melihat bahwa ini Bang Onim ini aset Indonesia. Aset Indonesia yang konsen di bidang sosial kemanusiaan yang pada akhirnya alhamdulillah mereka tentunya keinginan untuk evakuasi pun tidak semudah dan tidak semengalir yang kita bayangkan. Setelah kita mengambil keputusan untuk evakuasi, antum keluar dari mobil naik apa? Keluar dari rumah naik apa? Yang kedua, antum keluar ini dikawal oleh siapa? Nggak ada pengawalan. Dan dikawal kami tentunya 24 jam dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apakah antum keluar dari rumah ini nantinya selamat atau tidak? Bukan selamat ke perbatasan, Utas. Selamat keluar dari rumah. Baru dari rumah aja? Baru dari pintu. Buka pintu, antum selamat nggak? Belum lagi nanti naik mobil, otomatis kan semuanya dipantau oleh pihak Israel. Itu. Jadi untuk evakuasi itu cuma ikhtiar manusia saja. Untuk selamat atau tidaknya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selesai di situ. Antum bilang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak selesai di situ. Antum melihat kiri kanan gempuran hujan bom. Otomatis kan sudah berpikir bahwa kayaknya bakalan meninggal di sini. Selesai di sini. Belum, tidak hanya berpikiran selesai di sini. Kalau bom datang, itu bomnya kena kepala antum, pecah. Kaki antum putus, kena perut antum terburai, anak istri antum seperti apa. Jadi memang tidak selesai dengan mengeluarkan statement saya mau dievakuasi. Tidak hanya mengeluarkan statement, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang dalam pikiran itu sudah campur aduk lah. Apakah kami siap untuk meninggal? Apakah kami akan berhasil keluar? Apakah kami akan cacat seumur hidup? Itu benar-benar membuncah dalam pikiran kita seperti itu. Itu belum selesai dari evakuasi. Alhamdulillah evakuasi bisa dikatakan misi impossible, mustahil bagi manusia. Karena ya seperti saya katakan tadi, antum naik mobil saja selamat atau tidak, apalagi lewat naik di atas mobil, di dalam mobil itu gempuran bom. Tinggal hantam dari atas selesai. Tinggal dihantam dari atas selesai. Itu yang memang tetapi alhamdulillah setelah proses evakuasi berkali-kali sih. Kalau saya sendiri evakuasi tidak hanya 3 kali hari terakhir, tapi sebelumnya udah 20 hari. Keluar nggak bisa, keluar nggak bisa, keluar nggak bisa. 3 hari terakhir itu benar-benar puncak. Kita berhasil tiba di perbatasan atau tiba di surga. Itu yang memang saya dan istri katakan bahwa kata istri saya, bismillah saja kalau kita ditakdirkan meninggal pada saat terjadi peperangan, nggak usah khawatir, itu sudah tertulis. Itu sudah jatah kita. Betul. Tapi kalau contohnya kita diizinkan untuk masih punya rezeki atau masih menyicipi makanan di Mesir, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan makanan kita di Mesir nanti. Kalaupun nanti kami keluar dari rumah itu baju di badan. Kalaupun nanti saat ini kita tidak punya pakaian. Kalau kita selamat,
Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan pakaian untuk kita di Indonesia, nggak usah khawatir. Tapi kan setelah mendengar itu ketegaran dari Muslimah Palestina ya. Kalau kita mungkin Indonesia kan histeris lah, kok Anda sebagai suami harus apa nih harus kita lakukan terus itu kan pasti membunyi seperti itu. Tapi untuk Muslimah Palestina dengan santainya, dengan menggerakkan tangan dengan tasbihnya, dengan beristighfar, ya sebagai seorang ayah dan bukan asli dari Indonesia, tentunya setelah melihat ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala itu menghadiahkan Bang Onim seorang istri orang sana yang ketegaran dan keimanannya itu luar biasa. Dengan santainya seperti itu. Dengan santainya saya bilang ya sudah, kita bismillah ya. Udah bismillah. Saya sendiri bilang bismillah itu 50-50 ya. Bismillah jalan atau tetap di sini. Tapi istri, udah bismillah jalan yuk. Bahkan sampai meninggikan suaranya untuk meneguhkan saya. Oh, bismillah kita jalan aja. Itu padahal istri, itu dia bilang bismillah. Itu antum harus melewati, bukan melewati jalan tol atau apa. Tapi melewati wilayah yang sudah porak-poranda kiri kanan. Asapnya masih ada, mayatnya masih ada, dan masih terjadi gempuran di wilayah tersebut. Istri saya, kita bismillah. Ya Allah, bismillah. Antum nggak lihat itu di depan kita 200-300 meter terjadi gempuran. Allah. Ya, terus nggak main kita. Kalau memang sudah ditakdirkan kita hidup di Gaza atau meninggal di lokasi pembantaian tersebut, atau kita hidup diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita mau seperti apa? Bang, jadi di sini kita jadi benar-benar belajar tawakal tuh. Beliau tuh benar-benar tawakal pada Allah, ini real. Dan kata bismillah yang sering kita ucapkan ringan, di sana itu menjadi sebuah kata kalimat yang dahsyat dalam bismillah, sampai istrinya mengatakan bismillah dan dikuatkan suaranya. Bang, memang dari 2008 sampai 2023 puluhan tahun itu memang benar bahwa mental warga Palestina, Gaza pada khususnya memang luar biasa. Saya sendiri agak kurang percaya apakah mereka ini manusia atau Masya Allah, malaikat berbentuk manusia atau jundi min junudillah. Allah, pasukan-pasukan Allah. Iya, jadi ini mereka ini hamba pilihan. Hamba pilihan yang memang dihadirkan di tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan yang namanya kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak, terbukanya pintu dari bumi ke langit di Palestina. Pertama baginda kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat berjamaah di mana? Di masjid di Palestina. Dan juga turunnya wahyu di mana? Di Palestina. Otomatis kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat secara khusus generasi, bukan generasi rebahan, tapi generasi benar-benar generasi yang sudah siap pakai, generasi yang sudah siap menerima, generasi yang sudah siap untuk bertempur dan menjaga kesucian Palestina dan juga Masjidil Aqsa Mubarak. Itu yang memang buat kita jadi tamparan sebenarnya. Buat kita di Indonesia, setelah melihat saudara-saudara kita di Palestina, mohon maaf, tidak cukup dengan air mata sebenarnya. Tidak cukup dengan tangisan atau kesedihan. Tapi bagaimana caranya kita memberikan dukungan terhadap Palestina itu benar-benar menjiwai. Menjiwai yang pada saat kita dalam situasi susah apapun, tetap ingat terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Hamba pilihan pada saat terjadi peperangan itu sebelumnya ya belum ada terjadi gencatan senjata. 2 menit saja mereka tidak mendengar gempuran, itu mereka keluar main bola di halaman rumah. Coba antum bayangkan. Itu saya sampaikan, yang luar biasa. Saya sampaikan kepada anak-anak saya sampai sempat marah. Enggak takut apa nanti kalau ada bom? Oh nggak apa-apa kalau ini nanti kita masuk lagi. Allah. Saya nih sempat panik dan stres melihat anak-anak bermain dengan tetangganya. Sampai saya usir, saya bilang pergi. Ini kami bukan, mohon maaf, kami bukan orang Palestina. Sampai segitunya agar supaya bisa membedakan. Tapi anak-anak saya juga tenang. Kan kita juga sudah terbiasa di sini, kata Filin sama Nusantara. Emang
Abi ini kayak orang baru saja di sini. Ya Allah. Dalam situasi seperti itu kan, bukan orang baru, tapi kalau teman-teman atau anak-anak main di pelataran rumah atau di jalan raya itu seakan memprovokasi Israel bahwa kami santai aja di sini, kami aman. Sini undang bomnya. Jadi ini siapa nih mereka? Kok bisa main seperti ini? Jadi agak pergi kebingungan sendiri. Akhirnya kan pihak Israel melihat, wah ini harus dibantai ini. Mereka memprovokasi kita, mereka mengejek kita seperti itu. Jadi ketegaran, keberanian dari anak-anak, dari generasi yang ada di situ saat terjadi pemboman sana sini mereka jalan. Saya sambil duduk di emperan di dekat rumah duduk kayak gini. Loh ini mereka siapa ya? Kok bisa kayak gini? Padahal saya sambil duduk kayak gini menghindari nyender di tembok agar supaya terhindar dari rudal nanti jaga itu. Ini mereka kok bisa kayak gini? Bisa jalan-jalan, bisa masuk ke toko, terus beli, terus ada yang masih dagang roti. Ya Allah, kok bisa seperti ini ya hamba-hamba. Wah luar biasa, benar-benar hamba-hamba atau manusia yang belum pernah saya lihat selama hidup di dunia itu sekuat, seberani, setegar saudara-saudara kita di jalur Gaza. Banyaknya distribusi makanan pun Abang pernah cerita bahwa mereka bukan tipe orang yang suka minta-minta bantuan. Iya, jadi memang benar. Pada saat proses distribusi itu sebenarnya hidup mati ya. Perlu sampaikan. Tim-tim seperti alhamdulillah bantuan dari antum kemarin sudah distribusi. Itu tim kita yang ada di sana keluar dari rumah hidup mati. Hidup mati itu maksudnya setelah mereka keluar dari rumah itu mungkin nggak bisa pulang lagi meninggal. Karena kan digempur sana sini, hujan bom. Jadi pada saat distribusi saya juga turun ke lapangan bertemu dengan warga Gaza yang rumahnya sudah hancur. Mereka juga kekurangan bahan makanan, tapi ada satu kalimat yang benar-benar nampar banget. Itu setelah menyerahkan bantuan lagi capek-capeknya, terus berkeringat, ditambah lagi dengan ketakutan, angkut sana sini. Bukan orang dewasa, anak kecil yang sekitar usianya 12 tahun, remaja, menghampiri Bang Onim dan mengatakan bahwa wahai orang Indonesia, tidak usah bersusah payah, tidak usah capek-capek untuk memberikan bantuan terhadap kami, akan tetapi sampaikan kepada masyarakat Indonesia cukup dengan mengingat kami itu sudah menjadi hadiah terbesar bagi kami. Anak umur 12 tahun. Itu yang disampaikan sampai ya merilangkan air mata lah bahwa mereka ini generasi bukan generasi yang sebenarnya lemah atau pengemis atau dapat bantuan. Mereka menerima bantuan dengan terpaksa. Kita ikhlas memberikan dan mereka menerima dengan terpaksa karena mereka ini sebenarnya disusahkan, mereka ini dilemahkan, mereka ini dimiskinkan oleh pihak penjajah seperti itu. Jadi kalau mereka tidak terjajah, mungkin salah satu negara di Timur Tengah yang terkaya itu adalah Palestina. Seperti itu kan harusnya makom dari Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu satu level dengan yang ketiga ini seperti itu. Akan tetapi kan memang salah satu strategi atau taktik pihak Israel agar supaya seluruh umat Muslim di dunia sulit masuk ke Al-Aqsa itu dipersulit seperti itu. Bang, ini banyak donatur yang nanya, kok kiriman kita nggak disalurkan? Kok kiriman kita disalurkan? Kok kiriman kita tuh masih numpuk? Pertanyaannya, ini kan seluruh dunia sekarang matanya ke Palestina. Bantuan numpuk, sementara pintu bantuan buka tutup. Itu gimana distribusi sekarang, kondisinya? Untuk kami sendiri NPC memang tidak hanya pada saat terjadi peperangan. Makanya saya lebih mengedepankan kepada teman-teman Indonesia, teman-teman filantropi di Indonesia itu kita tergerak jangan reaction saja. Begitu terjadi peperangan kita capek. Akan tetapi kalau contohnya kita bergerak untuk menggerakkan dalam secara kontinu dan berkelanjutan kepada publik yang ada di Indonesia, kepada muslimin yang ada di Indonesia, makanya dengan sendirinya pada saat terjadi peperangan itu kita aktivitasnya biasa, nggak kaget lagi, nggak kerasa kerusuk, nggak sibuk sana sini, nggak seperti itu.
Kami NPC itu sejak tahun saya berada 2008 sampai dengan berdirinya NPC 2017-2018, kegiatan kami berjalan terus. Ada program Halaqat Tahfidzul Quran, ada program TK Yatim Nurani Indonesia, ada program kantor berita Suara Palestina, terus ada pabrik air minum, terus juga ada program paling unggul itu orang tua asuh yatim Palestina, ada 1.000 orang. Itu yang programnya sebelumnya. NPC, pada saat terjadi peperangan, aktivitas kami biasa. Kenapa pada saat terjadi awal peperangan sampai dengan saat ini NPC selalu berada di lapangan? Karena pada saat Bang Onim berada di sana itu sudah menanamkan kepercayaan kepada pemerintah dan juga kepada pedagang yang ada di sana, mitra lokal. Yang pertama. Yang kedua, Bang Onim berada di sana sudah otomatis menjadi jaminan. Pastilah sebagai warga asing kalau sudah ambil barang banyak terus kabur bisa dong. Akhirnya kan mereka kebingungan. Tapi alhamdulillah kepercayaan luar biasa kata mereka pedagang di sana. Antum berada dalam situasi perang dan ini fase emergensi. Diambil saja dulu. Jadi mereka punya stok ternyata. Ambil saja dulu barangnya. Contohnya kita ambil dengan budget 1M. Kita lebihkan 2M. Nanti kalau ada program lagi yang 1M itu bisa langsung aja. Seperti itu. Jadi mereka punya stok dan walaupun sangat terbatas, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Itu yang pertama. Kita beli di Gaza ya, bukan datangkan dari luar. Ada juga bantuan-bantuan memang pemerintah Indonesia alhamdulillah sudah masuk awal-awal. Nah ini buka tutup pintu perlintasan Gaza dan Mesir itu buka tutup. Tentu kita berharap ya semoga pemerintah Mesir bisa membuka, kalau bisa gemboknya dicopot aja deh untuk perlintasan Rafah itu. Agar supaya bantuan-bantuan itu kalau bisa masuk tanpa lagi diperiksa oleh militer Israel. Itu yang memang memprihatinkan sih. Jadi semua bantuan dari luar negeri atau dari Indonesia sebelum masuk ke Gaza itu pasti diperiksa dulu oleh pihak Israel dengan anjing pelacak mereka. Saking jadi paniknya. Bukan kedok makanan terus bisa masuk. Enggak semudah itu. Dipakai anjing pelacak untuk diperiksa bahan makanan ini apakah isinya belerang atau senjata sampai sepanik itunya seperti itu. Ya kita berharap, tapi alhamdulillah saat ini sudah buka tutup dan bantuan sudah boleh masuk, apalagi ditambah dengan gencatan senjata kemarin. Gencatan senjata ini bisa dikatakan memberikan nafas kepada warga Gaza yang pertama. Gencatan senjata itu memberikan ruang kepada warga Gaza untuk bisa makan dan bisa minum. Yang ketiga, gencatan senjata warga Gaza bisa mencari keluarga mereka yang sudah menjadi mayat di bawah reruntuhan. Yang mohon maaf, tidak sedikit dari mayat dagingnya sudah dimakan oleh anjing. Itu yang saat ini. Jadi memang gencatan senjata Ustadz itu sangat penting untuk warga Gaza, termasuk tim medis yang ada di rumah sakit di sana itu. Mereka tugasnya tidak hanya lagi memegang suntikan, tapi sudah ke tingkat mengangkat pacul untuk menguburkan massal para pasien yang meninggal, para perawat yang meninggal, tim medis yang meninggal, keluarga pasien yang meninggal ditembak oleh pihak penjajah. Bang, ini juga mohon maaf ya, saya ingin sampaikan mumpung lagi ketemu. Ada yang bilang hati-hati jangan dekat-dekat sama Bang Onim. Nah kemungkinan Bang Onim ini justru agen Israel. Masya Allah. Karena kok aneh, bisa melintas sana sini, masuk sana sini, begitu mudah mengantarkan. Gimana Bang reaksi Abang? Dituduh atau kok mudah gitu Abang masuk sana sini aman aja? Jangan-jangan ini intel Israel. Jadi perlu sampaikan bahwa saya buka-bukaan. Selain katanya Abang itu Mossad agen Israel, anehnya pasti intel Israel. Mossad. Mossad. Bang Onim Mossad. Saya sendiri tentunya angkat topi terhadap mereka karena apa yang mereka lakukan itu untuk menjaga keamanan di Gaza. Iya kan? Dan saya katakan bahwa silahkan ditanyakan, apapun pertanyaan silahkan ditanyakan. Tapi saya katakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir insya Allah akan hadir pada acara Amazing Quran dari teman-teman cinta Quran ya. Namanya The Quran Heritage. Yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Desember. Catat tanggalnya ya. 10 Desember 2023 di Granada Ballroom Menara 165. Ajak keluarga. Insya Allah banyak hal yang bermanfaat
terutama dalam rangka mengqurankan hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.